Menjadi perempuan memang garis Tuhan yang tak bisa kita pilih. Namun soal pilihan jalan politik, setiap orang berhak menentukan kemana arah dan tujuan politiknya. Lalu bagaimana liku perjalanan Sabita Takiyah, seorang yang kini ingin berjuang lewat jalan politik bersama PKS? Sudah hadir di Studio Center Indonesia dan akan ngobrol bersama kita semua pada hari ini. Buat Centerian, kalau mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom live chat atau bisa absen dari kota mana saja yang nonton Center Talk saat ini. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Sabi hari ini? Terima kasih ya udah disempatkan hadir Studio Center. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah diundang Center Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Sabita, thank you banget udah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya lagi kampanye ya kan. Tapi masih menyempatkan hadir buat berbincang dengan kita Bel hari ini Bel. Jadi kali ini penampilan perdana kita berdua memandu Center Talks. Jadi Sabina ini sebagai perempuan yang memilih terjun ke politik. Betul. Kenapa terjun ke politik? Kenapa terjun ke politik? Pertanyaannya lumayan berat ya. Karena pertama itu berangkat dari keresahan. Keresahan yang mana di dapil saya itu banyak sekali anak-anak yang perempuan khususnya, anak-anak yang menikah dini dan juga putus sekolah. Dari keresahan itu berangkat. Nah, karena basic saya seorang psikolog, kemudian akhirnya banyak mempelajari ternyata keterbelakangan mental itu memiliki efek-efek yang luar biasa, yang akhirnya muncul sekarang stunting dan lain sebagainya. Akhirnya dari keresahan itu muncullah sebuah panggilan, panggilan untuk terjun ke dunia politik, karena ketika saya turun tanpa kalau bisa kita bilang kekuasaan ya, tanpa otoritas itu akan lebih sulit untuk mengadvokasi, untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya. Akhirnya karena keresahan yang tadi dan panggilan, saya bertekad terjunlah ke politik gitu. Meski dalam usia, kalau bisa dibilang usianya masih muda gitu. Sekarang usia saya 26 tahun. Wow. Tapi karena keresahan dan panggilan tadi, akhirnya saya putuskan saya harus maju dan membawa isu-isu tadi bersama gerbong saya gitu, ibu-ibu dan para remaja-remaja khususnya perempuan yang harus saya suarakan keluh kesah mereka. Jadi apa yang ingin Sabita perjuangkan melalui jalan politik ini? Yang ingin saya perjuangkan di dunia politik ini, yang pertama adalah tentang pendidikan. Di mana anak-anak sekarang kan pemerintah punya kayak kewajiban gitu kan, 12 tahun wajib belajar. Ternyata kalau kita mau lihat rata-ratanya hanya tercapai 8-9 tahun wajib belajar. Dan itu harus didorong. Mungkin di perkotaan nggak terlihat isu-isu itu karena banyak fasilitas-fasilitas dari negeri maupun private gitu, dari publik maupun private. Tapi ketika kita turun ke daerah, ke pelosok yang bahkan nama wilayahnya aja kita nggak bisa ngebayangin gitu. Pas sampai sana, oh ternyata seperti ini gitu medannya, perjuangannya gitu. Dan akhirnya dari situ pendidikan adalah salah satu isu yang ingin saya gaung-gaungkan dengan sangat keras. Kemudian yang kedua isu kesehatan. Jadi ternyata pendidikan dan kesehatan itu berkesinambungan, punya satu kesatuan lah. Nah, karena rendahnya tingkat pendidikan tadi, kesadaran akan kesehatan juga kurang. Kayak seorang ibu yang akhirnya memilih makanan seadanya aja. Aku juga tadi ya, pertama kan faktor ekonomi, pendidikan, akhirnya kesehatan. Nah, 3 isu itu yang saya rangkum dan sampai hari ini dibuktikan, meskipun saya belum jadi, saya sudah berusaha untuk kayak mencerdaskan anak-anak lah dengan menyediakan kayak course mini course gitu dengan bersertifikat dan ada lembaga yang kita bina lah gitu. Lalu kenapa di antara sekian banyak partai memilih berjuang bersama PKS? Wah, masih banyak dong yang bertanya-tanya ya. Kenapa memilih PKS? Kenapa nih pada partai akhirnya? Politik itu kan ada banyak, ada Demokrat, ada Nasdem. Kenapa memilih PKS? Apa yang membuat Sabita tergerak nih untuk join? Boleh dong di-share ke Centerian, teman-teman. Oke. Mungkin kalau kita bilang
hanya partai A yang memperjuangkan rakyat. Kayaknya semua partai kan klaim itu kan. Tapi kalau ini menurut analisa saya pribadi, PKS itu satu-satunya yang sampai hari ini konsisten membela kepentingan rakyat. Contohnya kemarin dari kenaikan BBM, hanya PKS yang menolak. Kemudian RUU Kesehatan, meskipun Demokrat dengan Nasdem ya, partai kendaraan Pak Anies saat ini, ikut menolak juga tentang RUU Kesehatan. Berikut juga pemindahan ibu kota negara ya. Tadi Kak Vina sebelum kita mulai sempat bahas-bahas IKN. Ternyata pemindahan IKN, maksudnya PKS bukan tidak setuju dengan pembuatan ibu kota negara yang baru, karena memang kondisi Jakarta sudah lumayan carut marut ya. Tapi timingnya ini yang belum tepat. Setelah COVID yang kita belum bisa memulihkan ekonomi negara kita, tiba-tiba sekarang mau mindahin dengan dana 500 triliun. Dan kemarin sempat dapat bocoran. Satu hari catering untuk yang yang bekerja di sana tuh 1 miliar budgetnya untuk cateringnya aja. Jadi sedangkan kita lihat di sisi-sisinya masih banyak pengangguran, maksudnya angka pengangguran nggak menurun gitu ya, bahkan naik. Kemudian juga angka pendidikan nggak baik, ekonomi juga tidak pulih gitu. Nah, itu yang menjadi concern PKS dan akhirnya saya memilih PKS untuk menjadi kendaraan saya di 2024 nanti. Oke, lalu PKS ini kan partai yang bernafaskan Islam ya. Betul. Menurut kakak nih, bagaimana PKS menempatkan perempuan dalam politiknya? Perempuan dalam politiknya. Ada diskriminasi ya. Mungkin karena ada. Kan, sebenarnya kan kalau kita lihat kan di semua partai politik tuh masih didominasi oleh laki-laki gitu. Gimana PKS memberi? Aku belum mempelajari partai lain ya, tapi kalau di PKS sendiri ada satu bidang yang khusus mewadahi perempuan, namanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi PKS sangat-sangat concern dengan perempuan dan keluarga, makanya difasilitasi dengan bidang itu, kemudian tidak ada diskriminasi, semua punya kesempatan yang sama. Bahkan ibaratnya partai itu menyiapkan support system dari BPKK tadi untuk mensupport perempuan-perempuan yang aktif di parlemen, bahkan di kegiatan sosial yang lain. Itu sih sikap PKS terhadap perempuan. Jadi kalau ada yang bilang perempuan termarginalkan, syukurnya di PKS tidak, malah difasilitasi gitu. Jadi Sabita, dengan tadi Sabita diberikan berbicara soal peran perempuan di PKS, dan PKS hari ini adalah salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan. Ya. Betul. Menurut Sabita, secara personal, gimana sosok Anies Baswedan? Figur beliau? Wah, beliau itu luar biasa. Panutan saya juga, inspirasi saya. Pak Anies juga orang kan hangat ya. Hangat, terus dia juga nggak mudah lupa sama jasa orang. Bukan hanya nama, tapi jasa itu beliau nggak pernah lupa. Bahkan ada satu kejadian waktu itu, saya hadir di perkumpulan relawan Bapak gitu ya. Ada satu teman SMP-nya malu menyapa beliau. Tiba-tiba beliau yang nyamperin si ibu-ibu ini. Kamu kan teman SMP saya, kamu di sini sekarang. Itu sih beliau langsung nangis karena saya aja malu gitu nyapa Pak Anies. Kok tiba-tiba Pak Anies masih ingat saya, padahal udah berapa puluh tahun kita nggak ketemu. Terus ternyata padahal kalau dulu datang tiba-tiba ke kalau gubernur itu rumah dinasnya kayak pasti akan dibukakan pintu selebar-lebarnya gitu. Tapi karena beliau ngerasa aduh gue siapa sih gitu, sungkan banget gitu. Tapi ternyata Pak Anies nggak sejauh itu, nggak punya gap dengan teman-teman lamanya gitu. Very welcome. Dan sangat welcome, baik banget. Beberapa kali juga sempat bertemu dengan beliau, ya beliau sangat menghormati lah siapapun itu. Gitu. Luar biasa sekali, menghadap beliau tuh tauladan sekali ya buat kita semua ya. Sikap hangatnya itu justru yang bikin kita ya respect ya. Karena beliau juga selalu memperlakukan orang tuh dengan baik gitu, tanpa memandang usia, mau gender laki-laki perempuan, beliau tuh sama gitu perlakuannya. Betul, sangat setuju dengan itu. Kan? Oke, lalu bagaimana Anies juga concern dengan program pemberdayaan perempuan di Jakarta. Terus gimana sih menurut Kak Sabita nih? Anies di Jakarta tentang perempuan. Tentang perempuan. Ternyata aku baru tahu gitu ya. Pak Anies itu
sangat memuliakan perempuan. Salah satunya beliau itu kan punya rumah aman waktu itu. Aku nggak tahu deh berkelanjut atau tidak sampai hari ini, atau sudah berubah namanya gitu. Tapi rumah aman yang dibuat sama Pak Anies ketika menjadi gubernur itu merupakan sebuah contoh atau aksi nyatanya Pak Anies dalam memuliakan perempuan. Jadi beliau itu punya berapa ratus titik, ya kan? Berapa ratus titik perempuan korban KDRT bisa lapor, ada rumah singgah juga. Itu merupakan salah satu apresiasi sangat tinggi kepada Pak Anies dalam memuliakan perempuan. Dan akhirnya ketika perempuan-perempuan di Jakarta dilecehkan atau bahkan kan KDRT sekalipun dengan suaminya gitu, mereka punya tempat pulang dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Pemerintah betul-betul concern sampai ke aksi nyata lah, melindungi perempuan gitu. Karena dengan banyaknya korban-korban KDRT, korban kekerasan seksual, kadang tuh bingung juga ya mau lapor kemana. Nah, dengan adanya rumah aman itu ya kita harapkan bukan cuma ada di DKI Jakarta aja ya, tapi semoga nanti di seluruh Indonesia bisa dijadikan contoh dan bisa diimplementasikan ke seluruh daerah di Indonesia. Sangat setuju dengan program itu. Menurut Sabita sendiri, perempuan Indonesia itu harus bagaimana? Harus bagaimana? Agak general aja. Kan dengan kondisi bangsa kita saat ini, kita harus gimana sih sebagai perempuan Indonesia? Sebagai perempuan Indonesia, yang pertama sih, tadi ya karena pertama juga concern dengan pendidikan, ya pastinya perempuan Indonesia harus cerdas yang pertama. Dan dia harus bisa berkontribusi. Berkontribusi bukan dalam artian harus jadi pejabat publik atau harus jadi orang yang seperti apa, tapi minimal bermanfaat untuk keluarganya. Jadi ketika perempuan di Indonesia itu memiliki semangat untuk mencerdaskan dirinya masing-masing, insya Allah semuanya itu akan baik gitu kan. Karena kalau perempuan itu kan pilar ya. Ketika di rumah seorang perempuan itu baik, insya Allah semuanya baik. Kondisi emosionalnya baik. Jadi kalau menurut aku ya perempuan di Indonesia harus cerdas, harus berdaya, betul. Berdaya untuk keluarga dan sekitarnya minimal itu dulu. Berdaya untuk keluarga dan sekitarnya dan aware dengan pendidikan ya. Betul. Karena udah saatnya perempuan itu melek untuk mengenyam pendidikan yang tinggi ya kan. Aku setuju banget untuk bekal sebagai perempuan yang berdikari. Oke, selanjutnya nih ya. Banyak perempuan yang ingin masuk jalan politik. Apa yang harusnya dan paling diperjuangkan atau disuarakan? Oke, perempuan ke politik apa yang harus diperjuangkan dan disuarakan? Ya menurutku suara perempuan itu sendiri. Karena kan sebenarnya konstitusi kita sudah memberikan speciality gitu untuk perempuan dengan kuota 30% tadi, ya harus dimaksimalkan. Terus dimaksimalkan dengan apa? Ya menyuarakan hak-hak perempuan. Kayak tadi ya, gimana caranya konstitusi atau dalam hal negara, bukan hanya bagian dari provinsi. Karena kan kalau gubernur itu kekuasaannya atau otoritasnya hanya di sebuah wilayah aja, nggak bisa satu negara. Nah, tadi bisa melindungi perempuan-perempuannya atau memfasilitasi perempuan-perempuannya supaya berdikari tadi, bisa berpendidikan tinggi, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang lain gitu ya. Terus ya intinya untuk orang-orang yang masuk ke dunia politik, ya tadi pokoknya harus menyuarakan suara perempuan lah, dari segi kesehatannya, pendidikannya, terus juga ekonominya. Kadang sedih juga ya kalau kita lihat janda-janda gitu, mereka sendiri harus menghidupi, bahkan kadang ya mereka kesulitan gitu. Nah itu kan juga harus jadi concern pemerintah gitu, karena perempuan juga bagian dari warga negara gitu. Betul. Dan selama ini nih, meskipun sudah ada perempuan yang terjun ke politik, permasalahan apa sih yang masih belum terselesaikan hingga detik ini menurut Sabita? Perlindungan sih. Perlindungan itu belum terhadap perempuan itu belum sempurna menurutku. Jadi pelecehan juga masih banyak terjadi ya. Apalagi di transportasi publik, kita sering dengar tuh ya, yang perempuan-perempuan ada yang ya kadang, tapi yang jadi concern juga tuh seringkali perempuan yang dijadi korban itu malah tidak
kuatkan tapi dijatuhkan sama perempuan sendiri itu juga sering Sabita. Betul. Iya kan? Kalau kita baca di beberapa sosial media gitu ya, berita tentang yang mendapatkan pelecehan seksual, itu kadang yang disalahkan malah perempuannya sendiri, dan sedihnya tuh kadang itu datang dari statement dari perempuan sendiri. Sesama perempuan. Sedih sih. Nah itu ya, awareness itu harus dibangun kan. Itu harus dibangun sih. Harus nggak bisa LSM yang terus menyuarakan. Ketika kita punya otoritas, baik pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan satu suara untuk menyuarakan itu, ya lambat laun akan lebih baik lah. Ya. Dan pemahaman perempuan-perempuan yang tadi yang disebutkan Kavina itu ya akan hilang pelan-pelan gitu. Tapi memang sampai hari ini power yang paling efisien ya memang power politik tadi. Jadi Sabita sendiri nih dari dapil mana sih untuk pencalekannya ini maju dari? Dapilku dapil Jabar 10, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Jadi kalau senterian ada yang dari dapilku, tolong ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Pilih ya. Soft selling. Jadi Sabita berarti satu kampung ya dengan Pak Anies ya? Satu kampung. Pak Anies kan dari Kuningan ya? Oke. Ya, KTP-ku juga sekarang KTP Kuningan. Terus Sabita sendiri udah pernah ketemu Pak Anies secara personal? Oh sudah. Gimana? Ya tadi beliau sangat menghargai ya, meskipun saya bukan siapa-siapa gitu. Saya anak kecil baru masuk ke dunia politik, tapi beliau mau mendengarkan dan mau juga menghargai gitu. Bahkan kalau bisa dibilang banyak saya yang curhat sama beliau gitu. Beliau lebih mendengarkan gitu. Tapi meskipun akhirnya saya meminta banyak masukan dan nasihat. Gimana nih Pak, running saya di 2024 mohon dibantu dan lain sebagainya. Beliau menasihati lah dan ngasih tips dan triknya beliau untuk jadi politikus yang disukai katanya. Jadi kita bisa, kata beliau gini, salah satu ini ya, quote beliau yang luar biasa menampar saya, ketika kita nggak bisa melawan, satu hal yang bisa melawan politik uang adalah politik disukai, kata Pak Anies. Setuju. Boleh. Karena sekali udah suka pasti loyal dengan sendirinya kan, tanpa ada dukungan paksaan apapun ya, itu udah genuinely terbentuk. Iya, genuinely terbentuk, bener banget. Sabita, thank you banget nih obrolannya hari ini. Terima kasih sudah hadir di Center Talk. Menyempatkan waktunya lo ya. Menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ya kan, lagi sibuk kampanye. Thank you banget, semoga sukses bersama PKS dan pencalekannya untuk Sabita. Suaranya dapat maksimal sesuai dengan yang diharapkan, dan pastinya suara perempuan didapat untuk menduduki di Senayan. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nyalakan terus sentermu dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center Indonesia bakal giveaway buku lagi nih, Anies dalam Politik Pemberitaan Media. Bakal kami bagikan setelah subscriber kami sudah mencapai 75.000 subscriber ya. Tetap subscribe dan ajak yang lain juga. Dan pastinya terus nyalakan sentermu untuk menuju Indonesia lebih maju dan lebih adil.